Oke, kali ini kita mulai ya, langsung aja dari saya. Perkenalkan, saya Diki dan teman saya. Gua Septian. Oke, kalau malam hari ini kita mau ngadain podcast nih. Jadi ceritanya mereka itu otot apa intinya lu ya? Iya, Lu kemarin habis mana tuh? gua habis ke Gunung Sumbing. Oh, habis daki dia ceritanya pergi ke Gunung Sumbing. Jadi gue dengar ceritanya tuh dia dapat pengalaman yang ya nggak semua orang tuh ngalamin sih. Jadi makanya ya kita adain podcast ini tuh buat nanyain ke dia langsung. Jadi gimana tuh awalnya tuh? Ya, awalnya sih ya gua naik ber-16 kurang lebihnya. Dari awal gua sebelum jalan, gua udah ngerasa kayak banyak hal yang ngeganjel gitu. Oh, udah ada yang aneh gitu. Iya, udah ada yang aneh. Gua ngadain planning ini sekitar sebulan sebelum perjalanan. Sebulan gue bikin planning, gue aja berdua doang itu. Sama temen gue namanya Kinai. Gue aja pengen berdua doang ke Gunung Sumbing sama dia. Tapi nyatanya nggak berdua, tahu-tahu malah 16 orang. Banyak temannya. Iya. Beda sih. Cuman itu termasuk hal yang gue bersyukur banget sih. Tiba-tiba rame gitu. Dimulai dari gue bikin planning udah banyak ya. Kalau gue setelah gue bukan cocokologi kan, cuman setelah gue perhatiin banyak hal yang sebenarnya maksudnya ini. Gue kalau nggak salah 15 hari sebelum perjalanan gue kepleset, kaki gue kesleo. Cuma anehnya kesleo kan ya mungkin penyakit biasa, cuman sembuhnya lama. Semuanya lama, Iya kayak kan? biasanya. Ini gue kesleo pagi, malamnya gue sembuh. Almarhum nyokap gue bilang udah jangan ke Gunung Sumbing gitu, nggak usah naik gunung. Cuman karena yang ikut udah 16 orang, nggak mungkin dong gue gagalin planning gue. Cancel juga ya. Iya, nggak mungkin gue cancel juga. Udah gitu gue kan yang ngajakin juga, gue ketua rombongannya juga waktu itu. Akhirnya di Hamin 12 nih, gue cerita dari pas gue dari kota ya. Sebelum berangkat berarti. Bisa ngerokok nih ya. Oke, jadi bisa ngerokok deh. Akhirnya di Hamin 12 hari sebelum perjalanan, gue ngimpi bang. Gue ngimpi nih, mas saya lah, gue manggil Mas Diki kan. Gue ngimpi ketemu sama cewek, dia pakai kebaya gitu. Dia ngomong pakai bahasa Jawa karena gue nggak bisa nerjemahinnya, gue nggak bisa ngomongnya, tapi artinya tuh kayak rombongan kalian bakal saya buat bingung. Oh, berarti kayak dikasih semacam tanda gitu ya? Iya, feeling. Terus? Akhirnya gue telaah lagi dong, ini maksud mimpi ini apa gitu kan. Ternyata nggak lama gue ngimpi gitu, ada temen gue 3 orang mau tektok. Jadi dia dari Gunung Sumbing mau ke Sindoro. Mungkin yang gue pikirin, mungkin 3 orang ini yang bakal dibuat bingung, karena dia dari Sumbing mau langsung ke Sindoro gitu kan. Ya akhirnya gue bilang ke temen gue ini, kalau bisa lu jangan ke Sindoro deh, lu ke Sumbing aja, kita berangkat bareng, kita pulang juga bareng gitu. Oh, tadinya itu yang berarti mau mencar pas pulang dia mau langsung ke Sindoro niatnya mas. Cuman gue udah bilang begitu. Nah dari 3 orang itu ada 1 orang yang ibaratnya kekeh banget pengen yang namanya tetap ke sono, ke Sindoro. Ada Iya. 1 orang, gue nggak usah sebut nama lah. Oke. Ada temen gue yang maksa banget. Nah sebenarnya nih gue juga baru kenal sih di trekking, maksudnya hiking kali ini, karena orang ini diajak sama temen gue. Oh, berarti temen lu ngajak temennya yang lain juga. Yang belum biasa mendaki sama lo juga itu orangnya. Iya, jadi di situ orang-orang baru semua. Akhirnya gue
gue kasih dah tuh, kan H-12 gue ngimpi tentang itu. Di H-10 apa gue bikin rapat tentang mimpi gue ini. Akhirnya gue kumpulin semua, gue ngomong gue ngimpi gini. Gue juga ngomong ke 3 orang itu, kalau bisa lu ke Sumbing aja, nggak usah lu ke Sindoro gitu. Gue ngimpi gini. Cuman ada 1 orang ngebantah omongan gue. Terpaksa pengen sono. Iya, yang maksa pengen ke Sindoro katanya. Gue ngomong gue ngimpi ketemu cewek, katanya rombongan kita bakal dibuat bingung. Gue ngomong gitu pas rapat. Terus gue minta ya ke Sindoro, ke Sumbing aja gitu kan, lu nggak usah ke Sindoro. Dia ngebantah, kata dia gini, bukan apa-apa nih bang ya, ini udah ngelonceng nih. Setahu gue kalau mimpi kayak gitu tuh 2 hari sebelum perjalanan. Ya setelah dia ngomong kayak gitu ya gue mau ngomong apa, kalau lu ngerasa lebih pinter ya hak lu, cuman seenggaknya gue udah ngasih saran, udah ingetin. Karena mimpinya nggak wajar juga sih, kenapa langsung kayak gitu kan. Ya, ngasih kayak tanda gitu ya, tanda gitu. Udah tanda banget. Akhirnya gue ya udah terserah lu, kalau lu mau ke sono terserah lu. Gue udah ingetin, temen-temen gue semua sebenarnya sepakat ke gue udah ke Sumbing aja, cuman 1 orang ini kayak ngotot gitu karena dia jarang cutinya gitu sih, jadi dia pengen jalan sekaligus gitu. Yang mumpung dia cuti gitu. Terus gue akhirnya tibalah di H-3 sebelum gue jalan ke Gunung Sumbing. Pas gue mau jalan ke Gunung Sumbing itu ada aja mas masalah-masalah, mulai dari penyewaan alat sampai bis. Ini di sini gue kayak bukan ada kendala gitu. Di sini gue kayak udah bukan gue sih, ibaratnya gue yang ibaratnya ada orang bikin masalah apa, gue masih selalu di sini. Gue emang bener-bener emosi banget, sampai di terminal itu gue hampir berantem, nggak tahu apa, karena gue dibohongin gitu. Pas gue beli tiket katanya gini, pas gue mau jalan tiketnya beda, maksudnya bisa beda. Nggak sesuai parah. Lanjutlah kita ke jalan ke Gunung Sumbing tuh. Gue berangkat dari Kalideres, gue jalan ke Gunung Sumbing. Ini sih masih nggak ada hal-hal yang macem-macem. Akhirnya gue ke base camp, gue ngecek segala macem, kayak apa aja peralatan yang gue bawa dicek sama pihak base camp. Gue di sono, gue kemarin ke Gunung Sumbing via Bowongso. Di situ gue dikasih bekal. Gue setiap yang ke sono itu pasti dikasih bekal. Bekalnya itu adalah santan sama kopi. Ada persyaratannya gitu. Iya, jadi kalau sewaktu-waktu kita kenapa-napa itu bisa berguna buat kita. Cuma di sono anehnya gue nggak di briefing, gue cuma dikasih HT doang. Gak sempat di briefing dulu? Enggak, gue cuma dikasih HT doang sama pengecekan barang. Padahal temen gue yang berangkat ke sono juga udah pernah ke Sumbing. Dia di briefing, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sedangkan gue cuma dikasih tahu jangan ngomong dingin, nggak boleh ngeluh dan segala macem lah yang ibaratnya menyerah gitu, nggak boleh, nggak lebih dari itu. Akhirnya gue jalan dari base camp ke atas. Gue udah ngerasa aneh tuh pas gue sampai pos Gardu Pandang. Baru pos pertama itu? Iya, malah belum masuk pos 1. Itu gue udah ngerasa aneh. Kenapa? Karena tiba-tiba gue keceplosan ngomong dingin di situ. Padahal di base camp udah dibilangin nggak boleh ngomong dingin. Tantangannya itu. Di situ gue tau-tau nyeplos. Padahal gue bisa ingetin temen gue ibaratnya, inget ya nggak boleh ngomong dingin gitu. Abis gue ingetin itu gue yang ngomong, aduh dingin banget. Lu duluan malah yang ngomong. Iya, abis gue ingetin temen gue malah gue duluan yang kena. Yang ngomong kayak gitu. Akhirnya gue langsung astagfirullahaladzim, kok gue bisa ya ngomong kayak gini gitu. Ibaratnya gue aduh. Tapi emang nyatanya dari semua gunung yang udah gue naikin,
yang langsung nyata ya di situ. Ketika gue ngomong dingin, badan gue langsung dingin beneran, langsung dingin beneran, kayak angin nabrak gue aja gitu. Sedangkan teman-teman gue nggak ngerasain itu. Dari pos gardu pandang, fisik gue udah bener-bener kayak anjir capek banget. Udah kerasa ya? Iya, udah kerasa capek banget dah. Akhirnya di pos gardu pandang kan pada rest, pada istirahat. Teman-teman gue jalan duluan, gue masih di situ. Gue ngerasa kayak anjir, gue jalan 5 langkah aja tuh udah kayak ngos gitu. Cuman gue inget nggak boleh ngomong capek. Gue cuma keceplosan dingin doang di sana. Gue jalan separuh jalan, pokoknya sekitar 15-20 meter lah, 20 meter setelah pos gardu pandang, gue ngeliat teman-teman gue pada ngeres. Istirahat lagi. Akhirnya gue duduk di situ sambil minum madu lah. Gue sambil minum madu, gue sampai teman-teman gue jalan lagi. Di situ gue kayak udahlah gue sendiri aja di belakang. Sendiri. Akhirnya sendiri itu berarti rombongan yang 16 itu udah pada jalan semua. Iya, jadi pas rombongan 16 orang jalan, gue tetap di situ. Gue inget banget gue nyender di kayak rumput-rumput gitulah, ada tanah gitu, gue nyender di situ. Pas gue bareng sama teman-teman gue tuh kayak indah gitu bang, Mas, cerah. Cuman ketika gue sendiri langsung kabut gelap. Itu posisinya jam berapa tuh naik? Itu sekitar jam 1 jam 2 siang. Nah di situ pas gue tinggal sendiri itu langsung kabut gelap. Tadinya cerah. Pas teman-teman gue pada di situ cerah. Di situ gue bingung dong, kok tiba-tiba feeling gue udah nggak enak, kok bisa gitu. Pas gue sendiri tiba-tiba kabut langsung nutup. Pas gue sama teman-teman gue tuh ngeliat, wah gila sih, pemandangan indah banget gitu ibaratnya. Tapi pas gue sendiri kabut langsung nutupin pemandangan itu. Akhirnya gue jalan dan nggak ketemu rombongan gue sama sekali. Tinggal jauh. Ini hal mistis gue akuin berasal dari sini, yang mulai kabut. Gue istirahat sendiri, tinggal sendirian, dan kabut itu lewat mulai dari sini. Udah ada reaksinya ya jadi. Nah, gue lanjut naik lagi, gue ketemu sama 2 orang lagi ngadet rumput. Orang sono? Gue nggak tahu tapi itu orang atau bukan. Pokoknya pas gue jalan, dia ngarit, set, dia naruh rumput di trek, di jalur gue. Di jalur gue dia naruh rumput, dan itu kayak wah anjir, gue langsung wah ini bener nggak nih orang. Masanya dia nutupin jalan, dan itu rumputnya lumayan tinggi sedengkul gue, kayak nutupin jalan gue. Dan itu kan pertama satu yang gue lihat. Nah satu lagi tuh dari kayak jurang gitu, dia dari jurang ke atas sambil ngarit juga. Cuman ngebuang rumputnya tuh di jalan, ditaruh di jalan juga. Akhirnya satu orang ngomong pakai bahasa Jawa, ya artinya sih kayak, Mas sendirian aja gitu katanya. Dia gue jawab, enggak Mas, saya ber-16 gitu. Nah satunya ngomong, oh ber-16 yang lagi rest di pos 1 Taman Asmara. Nah pas dia ngomong pos 1 Taman Asmara tuh nadanya kayak rendah, kayak yang tadi yang ngomong Mas sendirian gitu kan ibaratnya. Enggak Mas, saya ber-16. Oh yang teman-temannya lagi istirahat ya di pos 1 Taman Asmara. Nah pas dia ngomong pos 1 Taman Asmara tuh nadanya langsung beda, kayak hati-hati gitu, nada hati-hati. Di situ gue belum peka dong, maksudnya ini orang maksudnya apa. Akhirnya pas dia ngomong gitu gue langsung kayak, ya udah Mas, saya jalan duluan ya nyusul teman-teman saya. Oke Mas, hati-hati ibaratnya gitu. Akhirnya gue ngelangkain rumputnya pun gue tekan dulu Mas, baru gue ngelangkah gitu. Gue jalan, gue denger temen gue manggil gue, si Irul, Bang Irul sama Sahrul manggil gue Yan gitu. Kalau di gunung gue nggak pernah nyebut nama, kalau jarak jauh gue paling kiu gitu, nada maksudnya kode gue. Ini orang ngapain pada nyariin gue gitu kan. Dan anjir, udah gue terus gue panggil kiu. Akhirnya oh ya udah sini.
Pas gue kesana emang teman-teman gue nungguin gue di pos 1 Taman Asmara. Pas gue sampai di pos 1 Taman Asmara, gue nggak tahu kenapa gue nyaman banget di pos itu. Oh udah nyampe, udah ngumpul berarti? Udah ngumpul. Nah ini pos 1 Taman Asmara nih masih jauh. Tapi gue nyaman banget di situ. Sampai gue ngomong ke temen gue namanya Irul, gue sampai ngomong kayak, bang nyaman banget ya. Jadi tuh ketika teman-teman yang lain udah naik, gue masih di pos itu. Jadi lagi di situ. Iya, gue sampai ngomong duduk gue di atas pohon. Pokoknya itu tuh kayak pohon jatuh, cuma ngebentuk kayak taman bangku gitu. Bang nyaman banget di sini, gue ngomong ke Bang Irul gitu. Bang Irul diem aja. Bang nyaman banget di sini. Dia ngangguk doang, nggak jawab. Mungkin dia udah ngeliat hal yang beda dari gue. Karena ibaratnya gue udah kayak, wah udah bukan gue nih. Gue biasanya kalau naik gunung semangat banget. Gue biasa naik gunung sambil ngerokok. Di situ gue nggak bisa. Udah loyo parah. Akhirnya Bang Irul ini nemenin gue dari pos 1 Taman Asmara. Nggak jauh-jauh dari gue. Akhirnya gue jalan lagi. Gue sama Bang Irul kebelet kencing. Gue kencing lah katanya. Pertama sih Irul yang buka omongan, Bang Irul yang buka omongan. Ian gue mau kencing gitu. Gue bilang ayo bang, di mana? Di sini aja, jangan di trek. Gue bilang gitu. Aneh, di sini juga gue udah ngerasa hal yang aneh. Ketika gue kencing, gerimis gede. Tapi pas gue selesai kencing gue jalan, berhenti langsung gitu. Gue ngeres, gerimis lagi. Gue berhenti nih, gerimis lagi. Gue jalan, berhenti. Sampai gue ketemu di kayak ini misalnya tanah sini pohon. Nah akarnya ini menjulur ke tanah sebelahnya. Nah gue di situ hujan gede di situ. Jadi yang tadi gerimis berhenti. Pas gue nyampe situ hujan gede. Berhenti di situ. Iya. Nah kan ini akar begini, ini ada tanah. Nah di sini ada goa kecil karena tanahnya longsor gitu. Iya. Di situ ketutup alang-alang. Niatnya alang-alang itu pengen gue ambil buat nutupin akar yang ini supaya gue neduh dan nggak hujanan. Tapi apa daya, ketika gue buka alang-alang itu, akar gantung itu, gue buka di situ cuman ada muka. Ada Muka segede gini. Terus Muka doang kayak itu, darah segala macem, itu mukanya. berarti wujud muka manusia apa wujud muka apa gimana? Iya jin berarti, setan. Oh kayak muka jin itu ya? Iya. Rambutnya lumayan panjang lah. Di situ gue inget banget, gue nggak ngomong, gue nggak apa, cuman gue sama Bang Irul udah kayak anjir. Lu belum ngomong sama temennya? Gue nggak ngomong, cuman gue berdua udah kayak anjing apa itu, cuman dalam hati, cuman muka berbicara gini. Karena kita nggak boleh dong menyebut di situ. Iya. Dan anehnya lagi, tetep gue babat tuh alang-alang. Ibaratnya gue nggak mau nih baju gue basah, tapi tetep basah baju gue kan. Dan gue cek jas hujan, kan gue bakal carrier sama temen gue. Gue cek jas hujan di carrier temen gue, nggak ada. Nggak Bawa aja, cuman pas gue cek di situ nggak ada. Gue naik, gue hujan-hujan, gue bilang, dan gue sepakat sama Bang Irul, bang paksain aja, mungkin kita berdua udah ngerasa kayak udah nggak beres nih gitu. Gue naik, nggak jauh dari gue tempat teduh, di situ teman-teman gue, cuman jarak ya paling 5 menit gue ketemu temen gue. Gue sempat bilang anjing gue nyesel banget ngeres di situ. Dan ketika temen gue ngomong kan ke temen gue yang punya tas yang gue bawa, namanya tuh Syahrul. Rul, lu ngaco dah, lu nggak bawa jas hujan. Gue bilang gitu. Bawa bang, kata dia. Mana nggak ada. Pas dia buka carrier-nya, itu jas hujan ada di carrier-nya. Padahal itu carrier udah gue obrak-abrik, nggak ada jas hujannya. Niatnya gue itu jas hujan pengen gue jadiin bivak, gue jadiin tempat teduh gue. Cuman di situ nggak ada. Pas tadi lu kehujanan tadi dicek nggak ada. Nggak ada. Dan di situ gue udah ngerasa anjing kok begitu.
Gue tanya, tadi hujan gerimis dulu nggak sih gitu kan. Kan dia yang paling depan. Hujan gerimis dulu? Enggak bang, langsung gede. Sedangkan jarak gue ke dia itu deket banget. Otomatis sama lah ya hujannya. Itu enggak. Kita emang nggak tahu prediksi alam dan takdir. Cuman bagi gue itu adalah suatu ganjel ya. Kok di gue gerimis berhenti pas mereka ngerasain itu langsung hujan gede. Di situ gue udah kayak astagfirullahaladzim, ini maksudnya mungkin ini kali, makanya gue bolak-balik ke Seleo. Nah ini kali, gue harusnya nggak boleh ke sini. Gue sempat mikir kayak gitu dalam hati gue. Akhirnya gue tiba-tiba enggak, pas gue di teman-teman gue kan itu di situ di pos pelalangan, pos 2 pelalangan. Enggak ada yang pos pelalangan doang. Nah di situ pada bikin bivak gitu kan buat tempat teduh. Nah di situ gue langsung kayak 3 orang gue mencari 3 orang kayak yaudah nih 3 orang jalan duluan buat bikin tenda di pos 2 Bogel. Tahu-tahu gue kayak balik lagi, gue kayak pengen sendiri. Pas 3 orang itu jalan ke atas, gue ngikut. Cuman udah agak jarak berapa lama gue ikut. Jadi gue pengen gue di situ tuh gue sendiri terus. Sampai gue di sini pun ngerasa aneh di situ. Kok gue pengennya sendiri terus gitu. Akhirnya gue kendalikan lah. Gue nungguin teman-teman gue yang di bawah. Gue kendalikan. Gue ketemu. Ada temen gue tuh cewek minta kencing di jalan. Gue udah ngomong kencing di sini aja, cuman namanya cewek mungkin malu-malu kan. Ya dia kayak ragu-ragu gitu, terus mungkin kurang sopan juga ibaratnya. Oh berarti ada bunyinya di itu ada ceweknya juga? Ada 5 orang. Habis itu gue lanjutin perjalanan, gue denger banget temen gue yang 3 orang itu kan udah nyampe pos 2 Bogel. Pas gue jarak berapa, pokoknya gue belum ngeliat dia, cuman dia teriak subhanallah indah banget Allahu Akbar gitu-gitu, nyebut lah, pokoknya nyebut nama Allah. Tapi pas gue naik ke pos 2 Bogel, mereka diem karena mereka kaget. Pas dia 3 orang di situ pemandangan cakep banget, tapi ketika rombongan nyampe situ kabut lagi. Kabut gelap. Lu nggak sempat lihat pemandangan indah itu? Nggak ada sama sekali. Gue nggak ngalamin pemandangan indah dari gardu pandang ke atas. Gue cuman ngerasain kabut doang. Kabut doang. Sekalipun terang, gue cuman ngelihat pohon-pohon doang. Nggak ngelihat kayak wah cakep banget, enggak. Di pos 2 Bogel harapan gue bisa nih ngelihat pemandangan indah, ternyata ditabrak kabut lagi. Dan itu hujan lagi. Padahal udah sempet redah, hujan lagi di situ. Itu emang kalau naik ke Gunung Sumbing itu berapa pos sih? 2-3 pos. 3 pos? Iya, cuman banyak ya, ada pos Gardu Pandang, pos 1 Taman Asmara, pos Pelalangan, pos Mata Air, pos 2 Bogel, terus pos Gajahan baru Puncak. Kayak gitu. Abis itu gue langsung bilang udah yuk langsung masak, kesian lu pada dingin gitu kan. Gue langsung masak. Gue kayak wah anjir, gue masak tuh baru di situ gue masak gagal. Maksudnya makanan gue tuh sama sekali nggak enak. Biasanya di gunung-gunung tuh gue jadi tukang masaknya dan itu ya lumayan lah. Ini gue sama sekali ini di sini gue udah ngerasa aduh parah banget. Masak di situ apa teman-teman juga makan masakan lo juga? Makan. Cuman ada 1 orang lagi yang ngebantah makanan gue terus nih begini. Cuman gue juga nggak tahu, gue sendiri ngeblank. Akhirnya kita kepentok maghrib lah. Maghrib gue dan temen-temen bingung kayak wah anjir maghrib lagi. Akhirnya temen gue kan ada nih yang ngambil mata air di pos mata air. Pas maghrib dia turun. Dia naik lagi. Kayak bang maghrib gue naik dulu dah, airnya kecil banget katanya gitu. Oh yaudah makan dulu aja. Dan di sini kesalahan kita. Dan gue juga nggak tahu. Ntar ada terusannya. Gue pas gue makan
Pas gue makan, gue pengen masuk, kan gue ada 3 tenda nih. Tenda cowok, tenda cewek, dan tenda logistik. Iya. Ya kan. Pas gue mau masuk ke tenda cowok, ada satu cewek di situ. Gue udah enak banget. Gue nggak tahu, hawa gue kesel aja masuk tenda itu. Kenapa tuh? Nggak tahu. Gue kayak ngerasa ada aura yang nggak enak. Maksudnya kayak ada pandangan yang nggak enak gitu. Hati gue kayak anjing nggak enak buat di sini. Akhirnya gue keluar. Terus? Akhirnya gue keluar, gue ini makan di luar. Gue makan di luar bareng teman-teman gue. Abis makan, gue prepare, gue langsung masuk tenda, di tenda yang kapasitas 2. Anehnya tuh gini, yang di tenda kapasitas 2 itu, pas anak-anak masuk ke situ, pas dicek, itu kan posisi hujan. Itu tenda banjir. Gue inget banget, tenda itu banjir. Tapi ketika gue masuk, kering. Sampai temen gue Bang Irul itu bingung, kok kering, padahal dia yang diriin tenda. Iya. Kok kering, padahal tadinya basah banget. Makanya tuh tenda niatnya nggak dipakai buat inian. Nah akhirnya gue masuk, biasanya gue tidur, gue langsung tidur di situ. Di situ ada satu pohon doang, satu pohon yang tempat gue tenda tuh lapak, ada satu pohon. Tadinya pala gue madepnya ke sana. Gue ngomong ke Bang Irul nemenin gue tuh, Bang, palanya pindah yuk. Jadi misalnya nih pohon di sini, pala gue di sini logistik kaki gue. Gue ngomong, Bang, pindah yuk, nggak nyaman dah. Pala kita di logistik aja biar anget. Padahal mah gue itu cuma presetan doang. Ada hal yang nggak enak sebenarnya. Akhirnya gue nyampe situ, harusnya kan kalau orang mau tidur basa-basi dulu. Iya. Ini gue berdua langsung tidur. Langsung plak kayak dah. Di sini gue ngimpi. Gue ngimpi diajak jalan-jalan sama cewek yang mimpiin gue pas gue di Jakarta. Minggu pertama itu. Iya. Di situ gue mimpi gue udah diajak jalan-jalan di sampai pos Gajahan. Dan Bang Irul yang tidur di sebelah gue mimpi ngeliat gue jalan sama cewek itu. Jadi mimpi kita berdua kayak nyatu gitu ya. Nyambung mimpi kita tuh. Makanya anjir gokil. Akhirnya gue ngimpi begitu-begitu, kata Bang Irul ini, gue selalu ngelindungin kaki. Jadi kaki gue umpetin terus. Karena yang gue rasain kaki gue tuh kayak ada yang megang terus. Jadi kaki gue dingin, tapi seluruhnya panas, jadi kayak ada yang megang gitu. Dingin. Gue kayak abis itu Irul ini ngomong, Yan, ada ini nggak, ada oksigen gitu. Gue bilang ada di inian, di tas. Terus Yan, ada minyak kayu putih nggak? Ada di tas. Nah dia udah buka tenda, jadi ini yang minta nih di tenda cowok. Nah tenda cowok ini ada satu cewek tidur di tenda cowok, ya kan? Iya. Akhirnya pas Irul mau ngasih minyak kayu putihnya, gue tiba-tiba ngomong, buat siapa? Nih buat dia. Tahu-tahu gue bilang, jangan kasih, jangan taruh. Gue bilang gitu. Itu posisinya gue ngomong tapi gue merem. Jadi kayak orang ego gitu ya? Iya. Tapi setelah gue rasa di situ gue udah kena tempelan gitu. Gue udah kena tempelan. Tiba-tiba ada temen gue teriak, Bang Yan, ada yang kesurupan. Di situ gue langsung bangun. Ada temen gue namanya Sahrul. Pas gue di tenda kapasitas 2, gue masuk ke tenda kapasitas 4. Kapasitas cowok ini yang banyak. Temen gue Sahrul baru ngeliat gue, dan di situ kata dia aura gue beda. Kayak kesurupan itu? Enggak, aura gue. Gue tiba-tiba nyelonong masuk aja. Itu kayak bukan gue katanya. Dan di situ ada temen gue, bukan, ya gue baru kenal lah, dia bojimat. Bakal bojimat juga? Ada yang bojimat 3 biji, 3 apa 2 gue nggak tahu. Yang bawa yang kesurupan itu bukan itu lagi? Iya, yang bukan, yang di Jakarta yang ngebantah omongan gue itu. Yang ngebantah itu yang bojimat?
Dan gue sama sekali enak buat di tenda itu. Gue nggak tahu kenapa gue enak buat. Akhirnya gue keluar, gue ngajak temen gue namanya Has ya. Gue mau ngaji di situ. Has, temenin gue. Kemana bang? Sini ke tenda gue. Akhirnya dia ke tenda gue. Dingin nggak? Gue bilang gitu. Ini gue nggak sadar ya. Cuman gue ingat gitu. Kayak bukan gue yang ngomong. Dingin nggak Has? Dingin bang. Nih lu pakai sleeping bag buat nutupin kaki lu. Gue bilang gitu. Ntar juga dikit lagi panas. Habis gue ngomong gitu, panas beneran tenda gue. Jadi hawanya panas gitu. Panas. Padahal di situ dingin. Dan ternyata ketika panas itu, cewek yang gue lihat di mimpi gue ada di sebelah gue. Jadi yang datang di mimpi itu ngewujud di dalam tenda gue. Oh, dalam itu temen lu lihat nggak tuh? Enggak. Pastinya. Enggak. Itu gue doang yang lihat. Gue langsung itu gue doang yang lihat. Habis itu anehnya ketika gue berdoa, gue bukan minta sembuhin, maksudnya sembuhin nih temen gue yang begini. Gue nggak minta itu, cuman yang gue minta kalau ada yang salah dari rombongan saya, tunjukin apa kesalahannya maksudnya. Akhirnya gue baca Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ketika gue baca Al-Fatihah belum kelar, baru diwalau do. Temen gue satu di tanda cewek kesurupan lagi. Dan di situ gue langsung panik. Gue turun ke bawah nyari pertolongan. Gue, Ako, dan Sahrul. Gue turun ke bawah minta bantuan karena saat itu cuma ada 3 kelompok doang. Itu gue minta bantuan, orang itu sama sekali nggak mau bantu karena takut juga mungkin beresiko ya kan, beresiko banget sih. Oh, berarti dalam 16 orang itu dibagi 3 kelompok? Enggak, jadi dalam tendanya. dalam gunung itu ada 3 kelompok. Beda rombongan lagi. gua, rombongan dari mana dan rombongan dari mana. Beda lagi berarti, beda yang sama 16 itu. Iya beda. Nah, gue turun minta pertolongan, dia nggak keluar sama sekali. Dan gue di situ tiba-tiba yang bisikin gue, santan kopi. Oh iya, lu kan tadi bawa ya. Kopi Itu sama yang bisikin gue, santan kopi. Akhirnya gue langsung teriak tuh, wah iya santan kopi. Gue teriak langsung. Gue langsung teriak, gue lari. Dan ketika gue lari kan gue bertiga tuh. Jalanan cuman ya muat 2 orang lah. Itu cewek kayak ser ngikutin kita lari. Kayak ngikutin. Akhirnya gue langsung masuk ke tenda cewek tuh. Si temen gue yang bawa jimat masuk ke tenda cowok yang ada ceweknya 1. Gue masuk ke tenda. Gue masuk, ceweknya teriak kesurupan, oh gitu kan. Karena teriak gue panik. Gue bukan ustadz, gue bukan kiai, gue gampar mulutnya. Kubrak, diem gitu kan. Cuman gue tetap baca asma Allah yang gue tahu. Allah Akbar, gue geplak, diem. Langsung duduk dia. Temen gue si Hasya masih baca ayat kursi. Cuman dia pindah ke tenda itu, ke tenda cewek. Dia nyelonjor, ngomong. Astagfirullah. Dia ngomong, aku punya kaki. Surupannya begitu. Oh, dia si Hasannya juga? Bukan, Pasti si yang ceweknya ini yang kesurupan tadi? yang gue gampar tadi. Jadi dia 1 orang kesurupan 2 cewek, emak sama anak. Tiba-tiba yang tadi teriak gue gampar sembuh. Abis itu dia ini kemasukan dan itu suara anak kecil sambil ngomong, aku punya kaki. Mungkin itu yang ngerusukin tuh jenis jin apa? Jin. Di situ gue udah bilang itu kelasnya jin. Dia sambil bilang aku punya kaki, kakinya bagus. Dan itu bener-bener pure, bukan suara temen gue.
suaranya bener-bener berubah. Yang gue dengar suaranya kayak